Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel SMK YPM 3 Taman akan membahas tentang perayaan Hari Santri Nasional yang sangat berkaitan dengan peristiwa resolusi jihad. Mari kita simak. Setiap akan memasuki akhir bulan Oktober, maka sebagian besar sekolah Islam maupun pondok pesantren akan mengadakan event-event yang berkaitan dengan peringatan Hari Santri Nasional. Tapi, tahukah Anda kapan peringatan Hari Santri Nasional dilaksanakan? Tanggal 22 Oktober 18 Oktober 22 Oktober Tanggal 22 Oktober Tanggal 22 Oktober 22 Oktober. Peringatan Hari Santri Nasional ditetapkan dan dilaksanakan pada setiap tanggal 22 Oktober. Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional pertama kali ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober tahun 2015 melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional. Oh, begitu ya teman-teman. Penetapan Hari Santri Nasional ternyata baru disahkan pada tahun 2015. Tapi kenapa ya peringatan Hari Santri Nasional ditetapkan pada 22 Oktober? Apakah ada peristiwa penting pada tanggal tersebut? peristiwa kurang tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Pada peringatan Hari Santri Nasional ada peringatan di mana para santri membela secara besar-besaran pada saat kiainya diculik oleh pihak Belanda. Nggak tahu. Peringatan Hari Santri ini untuk seluruh para santri di negeri ini untuk merayakan. Pemilihan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional ialah merupakan bentuk penghormatan kepada pengaruh kiai dan santri yang mengobarkan semangat juang mempertahankan kemerdekaan melalui resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Resolusi jihad sendiri ialah sebuah deklarasi kewajiban bagi seorang muslim, seorang yang beragama Islam, untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan sekutu yang ingin berusaha merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu ya teman-teman. Ternyata resolusi jihad dideklarasikan pada tanggal 22 Oktober 1945. Oh iya teman-teman, tapi tahukah kalian siapa ya yang mendeklarasikan resolusi jihad tersebut? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Ulama dari Aceh, Teuku Umar. Nggak tahu. Tidak tahu. Beliau yang mendeklarasikan resolusi jihad ialah seorang ulama di tanah Jawa yang sangat dihormati, yang bergelar Hadratus Syekh, yaitu beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Adanya resolusi jihad sendiri tidak terlepas dari bagaimana peran Bung Karno juga Jenderal Sudirman yang menginginkan sebuah deklarasi atau sebuah ajakan kepada seluruh umat Islam, terutama pada kaum santri, untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda dan sekutunya. Dalam deklarasi resolusi jihad ini dinyatakan bahwa berdasarkan hukum Islam, kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan dan menjadi kewajiban, bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini merupakan jihad yang bersifat suci, sehingga ada istilah hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Hal ini dipraktekkan pada sistem pemerintahan Rasulullah di Madinah yang mengakar, yang memusatkan sistem demokrasi berdasarkan status satu kota tanpa memandang agama, ras maupun etnis yang bermacam-macam. Begitu ya teman-teman, sebagian isi yang terpenting dalam resolusi jihad. Oh iya teman-teman, tapi tahukah Anda siapa itu yang disebut santri? Yuk kita cek. Orang yang menuntut ilmu di salah satu pesantren. Enggak tahu. Para murid-murid dari pondok pesantren yang biasanya diajar oleh seorang kiai atau ulama. Santri itu Santri adalah yang yaitu kita semua adalah santri dari Kiai Hasyim Asy'ari yang selalu taat beribadah. Siapa sih santri itu? Kalau kita pelajari dalam secara bahasa, santri itu berasal dari dua akar kata, yaitu san itu suci dan tri itu tiga. Suci dari ketiga hal ini ialah yang pertama ialah taat kepada Allah, atiullah. Yang kedua taat kepada Rasulullah, wa atiur rasul. Dan yang ketiga ialah wa atiul ulul amri minkum, wa atiullahi war rasul wa ulil amri minkum. Jadi dia taat kepada ulil amri. Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, mantan ketua PBNU, juga menyatakan bahwa santri ialah umat Islam yang memahami, yang belajar, yang mengaji ya, tentang ajaran Islam. Walaupun dia bukan lulusan pesantren, tetapi dia mempelajari agama Islam serta patuh terhadap kiai. Itulah mereka yang disebut dengan santri. Di lain pendapat juga Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan bahwa santri itu manut kiai, jadi mengikuti segala tindak tanduk perintah kiai yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oh, begitu ya teman-teman, bahwa santri tidak harus lulusan pesantren, tetapi siapapun yang beragama Islam dan taat menjalankan perintah agama, maka ia disebut dengan santri. Tapi teman-teman, tahukah kamu bagaimana cara memperingati Hari Santri Nasional? Melakukan itu, Pak, apel, menyanyikan lagu Hari Santri setiap hari. Haji, upacara. dengan mengikuti upacaranya dengan hikmat dan mengikuti
ikut mengikuti serangkaian acara pada saat perayaan Hari Santri Nasional. Dengan membaca sholawat dan dengan membaca Al-Quran, juga bisa menyanyikan lagu Hari Santri Nasional. Yaitu dengan bersolawat bersama dan berdoa agar kita semua tetap istiqomah dalam beribadah. Cara kita memperingati Hari Santri Nasional, yang paling utama ialah kita mengikuti segala perbuatan dan sikap yang ditunjukkan oleh para kiai maupun ulama kita, yang beliau-beliau ini meniru akhlak Rasulullah SAW, mulai dari bertutur kata, tindak tanduk perbuatannya. Lah, ketika kita mampu meniru ya ajaran Rasulullah ya yang dipraktekkan dalam kehidupannya oleh para kiai dan ulama, maka itu merupakan bentuk yang utama dalam memperingati Hari Santri Nasional. Upacara dalam peringatan Hari Santri Nasional juga merupakan sebuah penghormatan dan apresiasi kepada para pejuang kita, terutama dari kaum golongan santri yang memberikan sumbangsih terhadap perjuangan Indonesia baik secara jiwa, raga ya. Dan karena perjuangan beliaulah keeksisan kemerdekaan Indonesia masih tetap eksis hingga saat ini. Begitu ya teman-teman, sedikit ulasan mengenai peringatan Hari Santri Nasional. Semoga kita semua dapat mengambil tauladan dan hikmah dari perjuangan para kiai dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini melalui semangat juang resolusi jihad dan lain sebagainya. Good luck, terima kasih. Jangan lupa share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.